Halo fellow President, Secretary, Treasury, dan Membership Directors Lions Club. Selamat atas penempatan Anda sebagai pejabat Lions Club. Topik pembahasan kita ialah menyusun rencana kegiatan klub. Topik ini merupakan bagian dari orientasi Anda sebagai PSTM. Semoga bermanfaat. Sebagai langkah awal dalam menjalankan operasional klub, maka PSTM perlu menyusun rencana kegiatan klub untuk semester pertama, atau bila memungkinkan dapat disusun pula untuk semester kedua juga. Tahapan perencanaan dapat diawali dengan konsep dasar dari PSTM. Kemudian dibahas secara berjenjang dalam rapat POD, yang kemudian disampaikan dan dibahas bersama seluruh anggota dalam regular meeting. Awal dari penyusunan rencana kegiatan klub adalah dimulai dari menentukan satu atau lebih sasaran kegiatan klub, menunjukkan kemana arah perjalanan klub Anda ke depan. Sasaran tersebut meliputi sasaran kegiatan eksternal atau pengabdian, dan sasaran kegiatan internal klub. Bila sasaran klub sudah jelas, maka langkah kegiatan yang dituangkan dalam rencana kegiatan klub dapat disusun dengan lebih mudah. Jadi, perencanaan kegiatan klub ialah proses mendefinisikan dan menetapkan tujuan atau sasaran klub. Kemudian, dirumuskan strategi untuk mencapai sasaran klub tersebut. Dari strategi yang disusun, kemudian diuraikan beberapa rencana kegiatan klub meliputi kegiatan eksternal dan internal. Menyusun rencana kegiatan klub merupakan proses awal yang sangat penting dalam klub manajemen. Dengan tersusunnya rencana kegiatan klub, maka seluruh anggota klub akan dapat berpartisipasi sesuai passion masing-masing dan menjadwalkan waktunya. Sebagai contoh, bahwa sasaran pengabdian Lions Club International atau LCI meliputi 5 area sasaran, yaitu diabetes, pediatric cancer, vision, hunger, dan environment. Setiap klub dapat mengikuti dan berpartisipasi sesuai dengan arah sasaran LCI. Namun, bisa juga tidak. Klub tidak diharuskan untuk melakukan salah satu atau lebih dari kelima lingkup sasaran LCI tersebut. Dalam hal klub Anda akan mengadopsi atau mengikuti salah satu program pengabdian LCI tersebut, maka harus diuraikan dengan lebih spesifik. Misalkan, klub Anda akan melakukan pengabdian terkait dengan environment. Maka dalam perencanaan perlu untuk menentukan bentuk kegiatan environment dimaksud. Contoh, melakukan kegiatan penanaman pohon atau penghijauan di daerah Cianjur, Kelurahan Mekarsari. Proses dan metode penyusunan rencana kegiatan sangat perlu untuk melibatkan seluruh anggota klub Anda. Perlu dipastikan seluruh atau sebagian besar anggota terlibat dalam penyusunan tersebut. PSTM dapat terlebih dahulu menghubungi secara personal terhadap semua atau sebagian anggota guna memperoleh masukan dan membahas aspirasi anggota atas kegiatan yang diusulkan. Pembahasan dengan setiap individu dapat memberikan informasi yang lebih tepat kepada PSTM akan passion dan aspirasi setiap anggota. Dan anggota akan merasa benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan klub. Seluruh masukan dan informasi yang diperoleh dari anggota selanjutnya dikompilasi PSTM sebagai bekal saat menyusun draft awal perencanaan klub. Dalam menyusun rencana kegiatan klub, lakukan pengelompokan seperti pada gambar peta kegiatan berikut. Kegiatan dibagi atas 2 jenis kegiatan, ialah kegiatan eksternal atau pengabdian
dan kegiatan internal. Kegiatan eksternal disingkat dengan inisial E dan kegiatan internal disingkat dengan inisial I. Untuk setiap jenis kegiatan eksternal dan internal, masing-masing diuraikan atas dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara reguler disingkat dengan inisial R, dan kegiatan yang dilakukan secara ad hoc disingkat dengan inisial A. Selanjutnya, untuk setiap bentuk kegiatan reguler dan ad hoc, baik untuk jenis eksternal dan internal, diuraikan nama program kerjanya seperti pada gambar ilustrasi. Contoh, pada kegiatan jenis eksternal dengan jenis kegiatan reguler, dituliskan antara lain kunjungan rumah jompo, mengunjungi desa binaan, dan melakukan public training. Demikian pula untuk kegiatan ad hoc dan kegiatan internal, agar dapat dituliskan sesuai aspirasi anggota, hingga peta kegiatan klub dapat tersusun selengkapnya. Selanjutnya, seluruh rencana kegiatan tersebut dijabarkan dalam kalender semester 1 dan semester 2. Pada gambar adalah contoh penulisan rencana dan jadwal kegiatan klub. Dituliskan seluruhnya tanggal dan nama kegiatannya. Pada setiap kegiatan dituliskan inisial E-R yang berarti jenis kegiatan itu adalah eksternal yang bentuknya reguler. Inisial E dan A artinya kegiatan eksternal dalam bentuk ad hoc. Inisial I dan R artinya kegiatan internal dan dilakukan secara reguler. Dan inisial I dan A artinya kegiatan internal dilakukan secara ad hoc. Jadwal yang telah dituliskan ini dimungkinkan untuk berubah berdasarkan adanya perubahan situasi dan kondisi klub atau alasan apapun yang mengharuskan dilakukan perubahan jadwal. Setelah peta kegiatan dan jadwal kegiatan kalender tersusun lengkap, kemudian tuliskan setiap kegiatan pada tabel rencana program klub seperti pada gambar. Pada tabel dituliskan kode dan nama program, lokasi pelaksanaan kegiatan, dan PIC atau ketua pelaksana kegiatan. Seluruh informasi ini selanjutnya disosialisasikan ke seluruh anggota dan setiap bulan dilakukan reminder. Untuk administrasi yang baik dan lancarnya penyelenggaraan, maka PSTM perlu mendokumentasikan deskripsi lengkap pada setiap kegiatan dengan format seperti pada ilustrasi gambar berikut. Seluruh informasi yang relevan dituliskan secara lengkap, khususnya sasaran kegiatan, skenario, dan sumber pendanaan. Tuliskan juga faktor kunci keberhasilan, yaitu hal yang menjadi kunci keberhasilan terlaksananya kegiatan. Contoh, misalkan tersedianya sponsor merupakan kunci keberhasilan, atau diperolehnya izin tertentu untuk penyelenggaraan suatu event, dan sebagainya. Dengan catatan kunci keberhasilan, maka ketua dan tim pelaksana akan dapat fokus terhadap faktor kunci tersebut. Deskripsi ini juga dapat dipergunakan untuk menyusun proposal bila akan meminta sponsor dari perusahaan atau pihak tertentu. Demikian proses dan tahapan penyusunan rencana kegiatan klub. Selama penyusunan, peran Presiden dan PSTM seluruhnya sangat berperan. Presiden bertindak sebagai maestro dalam memimpin pelaksanaan rapat, penyusunan rencana kegiatan, memotivasi anggota, memformulasikan pilihan kegiatan sesuai aspirasi anggota, kemudian menetapkan seluruhnya bersama anggota. Hampir pasti selalu terdapat
perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan pilihan antar anggota. Maka peran presiden sangat diperlukan untuk dapat bertindak bijaksana dan dapat berkomunikasi dengan logis dan simpatik, sehingga anggota dapat diarahkan pada satu keputusan bersama tanpa terjadi konflik individu. Sebagai tips umum kepada PSTM saat menyusun rencana kegiatan, yaitu pertama, pastikan program kegiatan berdasarkan aspirasi anggota dan disetujui bersama. Kedua, lakukan pendekatan personal kepada para anggota. Ketiga, lakukan komunikasi yang persuasif saat dilakukan rapat. Keempat, hargai setiap ide dan kontribusi anggota. Demikian proses dan tahapan yang perlu dilakukan oleh PSTM. Semoga bermanfaat dan berhasil. Salam pengabdian.